Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Sebelumnya monggo subscribe dulu dan tekan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan perjalananku menjelajah indahnya Indonesia. Oke, sekarang aku sedang berada di kota Solo. Aku akan menuju suatu daerah namanya Watu Gamping yang ada di Tawangmangu, Karanganyar. Nah, ini lewat Bundaran Geladak. Ada patung Slamet Riyadi. Di depan itu ada Galabu. Aku akan lewat sini, lewat Keraton Solo. Nah, sekalian lewat salah satu ikonnya kota Solo ya. Jadi aku mau ke Bukit Gamping itu lewat rute selatan aja, bukan rute jalan utama Solo Karanganyar Tawangmangu ya. Ini kawasan alun-alun utara. Cukup ramai juga ini Solo hari Kamis hari Rebo 23 Desember 2020. Mungkin udah banyak orang yang pulang kampung ke Solo ya. Makanya volume kendaraan di jalannya bertambah. Nah, ini kecamatan Pasar Kliwon, tepatnya kawasan keraton alun-alun lor. Ini ada tapi di sini sepi lur. Nah, di depan itu ada Keraton Solo. Aku akan lewat Keraton Solo untuk ke daerah selatan. Ini daerah kawasan Supit Urang namanya. Belok kiri, nah itu adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Walah, nggak tahu jalan dia. Oke. Lewat kawasan keraton. Ini loketnya di sini dan keratonnya buka lur tanggal 23 ini. Besok tahun baru kayaknya tahun baru wah libur Natal kayaknya tetap buka. Karena nggak ada informasi penutupan tempat wisata di kota Solo saat libur Nataru, Natal dan tahun baru. Jadi monggo wisatawan bisa berkunjung ke kota Solo asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu dengar-dengar yang akan dicek rapid test antigen itu adalah mereka yang melanggar protokol kesehatan. Jadi misal ketahuan berkerumun nggak pakai masker gitu kan, nah itu akan dijaring, diciduk, terus dites rapid test antigen. Nah, bentar, pause dulu. Ini kawasan alun-alun selatan. Ini kandang kebu, itu kebunya berendam, nggak kelihatan ya kalau dari sini ya. Itu pusaka Keraton Solo. Nah, ini Keraton alun-alun selatan. Tahun ini nggak ada sekaten. Alun-alun Kidul Alkit Solo. Ini kawasan kalau malam enak buat nongkrong-nongkrong gitu sampai jam 10 tutupnya. Alhamdulillah 2 hari ini cuaca cukup cerah. Ini juga ada kandang kebu. Tapi kok nggak ada kebunya ya? Oh, di kandang. Oke, ini belok kiri. Waduh, macet. Nah, itu bisa. Nah, ini aku akan belok kiri. Waduh, cepet banget lampu hijaunya. Alhamdulillah aku masih bisa lewat. Oke, ini jalur bagian selatan.
aku akan lurus terus, itu nanti akan sampai di kawasan Bekonang, Sukoharjo. Lurus terus nanti sampai di Karanganyar juga, di jalan tembus Karanganyar Matesih. Jadi lewatnya situ nanti, daerah Pasar Kliwon. Aduh, merah lagi. Ya sudah, stop dulu. Oke, hijau. Ini aku berangkatnya siang nih lur. Apa mungkin karena nggak biasa memulai perjalanan siang, jadi kerasa rame banget ya jalannya ya. Biasanya kan aku start itu pagi, tapi karena hari ini jujur aja tadi capek banget ya. Pagi-pagi habis subuh itu masih ngantuk. Habis dari Jogja, Pantai Wediombo, tanggal 22 Desember 2020 itu, jadinya masih capek. Jadi butuh istirahat lebih untuk bisa mulai perjalanan di hari kedua ini. Ini juga aku masih libur lur. Ini masih kawasan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Itu jadi kecamatan yang ada di paling timur, salah satu kecamatan yang ada di paling timur dari kota Surakarta. Nah itu batasnya, batas dari kota Solo juga. Ya kini adalah jembatan yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo. Nah, ini di bawahnya adalah kali, sungai terpanjang di Jawa, Sungai Bengawan Solo. Waduh, kok ireng ini limbah wih. Waduh. Sayang sekali sungainya kalau tercemar. Wah. Ini masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Nah ini, selamat datang di Sukoharjo. Kalau ini kecamatannya mana ya? Bekonang. Aku padahal orang Solo, tapi kalau detail-detail gitu kurang tahu. Ini adalah Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Jalan Raya Solo Bekonang. Bekonang itu terkenal karena apa yuk? Terkenal karena gamelan. Di sana adalah sentra industri gamelan yang ada di Bekonang, Sukoharjo. Selain gamelan ada juga itu produsen ciu, tapi aku nggak pernah minum. Nah itu di depan ada rel kereta api Solo Wonogiri. Sayangnya keretanya lagi nggak beroperasi karena pandemi ini kan, penumpangnya dikit banget, jadi kurang menguntungkan bagi perkereta apian sehingga ditutup dulu. Nah ini udah Bekonang dulur. Di sebelah kanan ini, di sebelah kanan terus ke belakang ya, itu adalah pusat industri gamelan yang udah terkenal lur di Indonesia, sampai luar negeri itu bikinnya di daerah belakang itu. Nah ini ada kantor kepala desa Wirun. Nah Wirun itu daerah belakangnya itu adalah sentra penghasil gamelan. Nah itu rumah-rumah itu jadinya rumah-rumah penduduk. Nah tapi di dalamnya adalah tempat untuk membuat gamelan. Itu gamelan yang ada di Jepang itu bikinnya di sini. Nah ini adalah Puskesmas Mojolaban. Jadi tadi itu gamelan tuh pokoknya kualitas paling bagus itu dibikinnya adalah di Bekonang. Ya ini Bekonang di daerah belakang sana. Soalnya aku dulu ya, teman-teman yang kuliah di UGM itu gamelannya juga bikinan Bekonang juga. Kalau untuk memperbaiki gamelan di Laras itu juga mendatangkan perajin gamelan dari daerah Bekonang, dari desa Wirun itu. Nanti gamelannya akan sembuh, akan laras nadanya. Nah ini pusatnya Bekonang. Sebelah kiri ini ada pasar Bekonang. Toko Bekonang Mojolaban Sukoharjo.
tapi jalannya kecil lur, jadi harus hati-hati, terutama kalau ada kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan, itu makin memperkecil jalan yang dilalui. Di daerah Bekonang ini kalau belok kanan itu ke kota Sukoharjo atau Wonogiri. Nah, karena aku mau ke Karanganyar jadi lurus. Ups, jalannya sempit, ada truk. Ngingo, oke, habis pick up ini. Oke, maju jalan, sip. Nah, ini lurus nanti akan sampai di Waduk Lalung. Ini salah satu alternatif jalan yang bisa digunakan kalau mau ke Karanganyar, ke Tawangmangu, terutama yang lewat Matesih. Ini nanti aku akan tembus di jalan raya Karanganyar Matesih. Ini masih Mojo Laban. Seperti biasa ya dulur, tadi aku lupa bilang kalau videonya akan aku cut-cut juga, karena nggak mungkin untuk merekam semuanya sampai di tujuanku nanti. Memory cardnya kurang dan baterainya juga kurang, nanti bisa habis memory cardnya di tengah jalan, kan nggak bisa ngerekam lagi. Sekarang aku ada di daerah Polokarto, masih Sukoharjo Makmur. Sukoharjo itu semboyannya makmur, Sukoharjo Makmur. Kalau Solo berseri, Sukoharjo Makmur. Kalau Wonogiri sukses. Nah, ini pertanyaannya, kalau Karanganyar apa ayo yang jadi tujuanku saat ini? Nah, tulis ya yang tahu semboyan Karanganyar. Wah, ini jalannya sempit ya lur, jadi cukup macet kalau ada satu kendaraan lambat yang ada di depan. Nah, ini rombongan modulan kayaknya ke Tawangmangu ini. Wah, kangen aku lur, touring rame-rame sama temen-temen naik motor dulu pas SMA. Zaman kuliah dulu cukup sering, tapi sekarang udah jarang karena udah nggak ada temennya ya. Teman-teman yang dulu jadi temen touring itu udah males sekarang kalau harus naik motor jauh-jauh. Oke, berhasil mendahului kendaraan-kendaraan tadi. Aduh, ini harus dilanggar, dibalap. Untung yang kanan jalannya sepi. Oke. Lanjut. Oke lur, itu adalah Waduk Lalung yang ada di kanan jalan itu. Yang kayak benteng melingkar itu adalah Waduk Lalung. Aduh, jalannya gerunjal. Wah, itu waduknya. Dari Waduk Lalung ini kalau cuaca cerah bisa menyaksikan sunrise dari ufuk timur. Ufuk timur itu ada Gunung Lawu, bisa kelihatan lur. Aduh, ini jalannya dan ngumpul-ngumpul. Nah, itu jalan ke atas. Jadi kalau mau ke atas, motor bisa diparkirkan di pinggir jalan ini. Nah, kayak gini di sini. Terus naik tangga sampai ke atas Waduk Lalung. Begitu caranya. Ini alhamdulillah walaupun musim hujan tapi masih cukup cerah. Ini langitnya biru, nyenengke banget. Dolan emang paling menyenangkan kalau pas cuacanya cerah. Pokoknya dolan pas cuaca cerah pada musim hujan itu adalah suatu keberuntungan. Jadi tempatnya nggak gersang karena kemarin-kemarin hujan, terus cuacanya cerah. Nyenengke banget itu. Tumbuhan-tumbuhannya, pohon-pohonnya tuh hijau-hijau, terus debunya nggak banyak. Beda kayak pas kita dolan di puncak musim kemarau kayak bulan September, itu biasanya gersang, jati-jatinya meranggas, jadi nggak hijau royo-royo lagi.
Nah itu di depan nanti akan ada sebuah pertigaan. Ini Polokarto, masih Polokarto, Sukoharjo. Seperti biasa, kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Nah ini depan itu masuk Kabupaten Karanganyar. Ada pertigaan, kalau kanan itu adalah menuju Jatiyoso Wonogiri, kalau kiri itu menuju Kota Karanganyar atau Rawangmangu juga bisa. Ini kalau lurus terus mengikuti jalan ini nanti akan sampai di monumen Lapangan Pancasila Karanganyar, Kota Karanganyar. Jadi lurus nanti tembusnya itu adalah Kota Karanganyar. Lihat ke arah kiri itu, waduk Lalung, kelihatan nggak ya? Aku minggu berbahaya ya. Tapi ini airnya belum terlalu penuh karena masih awal musim hujan, walaupun udah bulan Desember dan tahun ini juga nggak begitu kering. Mungkin di bulan Maret, April tuh waduknya udah mulai penuh. Itu nanti ada perempatan, aku akan belok kanan. Ini udah masuk Karanganyar. Sebelah kanan ini ada apa ya, Ki? Man 1 Karanganyar. Ini kecamatannya Lalung kayaknya, kalau nggak salah ya. Lalung itu kelurahan atau kecamatan, kayaknya kecamatan sih. Nah ini aku belok kanan, nanti akan tembus di jalan tembus Matese Tawangmangu. Ini Man 1 Karanganyar, sekolah yang tadi. Oke, berhasil mendahului truk yang di belakang tadi. Kita terus melaju ke depan. Mantap. Sekarang aku lewat di daerah Jantiharjo, masih Kabupaten Karanganyar, Mojo. Nah itu ada pertigaan, harus hati-hati. Aku akan lurus, sementara jalan utamanya belok kiri. Jadi siapapun yang lewat sini harus hati-hati, karena jalan utamanya tuh dilewati oleh truk. Ini aku lurus terus. Aduh, mencolot deh. Oke, aman. Banyak polisi tidur yang nggak kelihatan ya di sini ya. Oke, sip. Duh, jeglong lagi. Ini jalannya cukup sempit, cukup kecil ini. Ini Kerten Jantiharjo. Nah, di sini nanti ada sesuatu yang menarik loh, akan aku tunjukkan. Mana ya? Itu suatu situs sejarah yang mungkin sudah banyak dilupakan banyak orang. Ini lur, oke. Sebelah kanan ini ada pohon beringin, ada Masjid Al-Irsyad. Itu tadi ya, itu adalah tempat terjadinya perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Jadi ditandatanganinya di sini, di daerahnya daerahnya Jantiharjo. Jadi dibaca Giyanti, bisa jadi Giyanti ya. Jadi itu adalah asal mulanya ada Keraton Yogyakarta di Jogja, sama Keraton Surakarta di Solo yang tadi aku lewati itu bermula dari sana. Jadi dulu kedua keraton itu adalah satu kerajaan, yaitu Mataram Islam.
Tentu saja terpecahnya kerajaan itu juga karena campur tangan Belanda ya. Dulu kan ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, jadinya mereka sangat mudah untuk menjajah. Jadi para penjajah Belanda dulu itu, tentunya hal itu jadi pelajaran buat kita semua agar nggak mudah untuk dipecah belah. Karena kalau makin terpecah-pecah itu kita akan makin lemah sehingga mudah untuk dikuasai. Nah, itu pelajarannya. Nah, itu pelajarannya seperti yang terjadi dengan kerajaan Mataram yang dipecah-pecah. Mataram jadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian masing-masing dipecah lagi. Kalau Surakarta ada Keraton Surakarta dan ada Projo Mangkunegaran. Kemudian di Yogyakarta ada Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman. Itu ya lur, sedikit sejarah yang aku ketahui. Sudah lupa-lupa ingat juga. Itu lur kawasan Gunung Lawu, sayang puncaknya berawan. Sebenarnya Gunung Gamping juga udah kelihatan, tapi belum terlalu jelas. Tapi kalau pakai mata telanjang tuh udah bisa dilihat. Ini jalannya sangat lengang sekali lur. Aku kira bakal rame karena udah mulai masuk waktu libur panjang akhir tahun. Nah, kalau ditanya ngawur tenanmu. Oke, aku ulangi lagi. Kalau ditanya libur akhir tahun aku mau kemana, itu jawabanku adalah di rumah aja. Wah, saiki kaya wong-wong itu ya, di rumah aja. Iya. Ini kan tanggal 23. Nah, besok tanggal 24 tuh masuk kerja lagi. 25 masuk kerja, Sabtu Minggu masuk kerja, dan akhir tahun tanggal 1 yang tanggal merah itu juga kerja. Masuk kerja, kulit duit wes dulane nek pas sepi-sepi wae. Ini sampai di Matesih, pertigaan Matesih. Ini aku akan belok kanan ke arah Tawangmangu. Kalau kiri itu ke Karangmandan. Ini kecamatan Matesih, pusatnya di sini. Itu lurus nanti ke Jumantono, Jumapolo. Nah, aku akan belok kiri, yang merupakan jalan ke Tawangmangu. Wah, iya sih, reteng kanan belok kiri. Waduh, kayak biasaan. Membingungkan. Ya, lurus aja ini. Nanti nggak akan sampai pusat kecamatan Tawangmangu ya. Tapi Gunung Gampingnya, Watu Gampingnya itu udah masuk kecamatan Tawangmangu. Nah, ini kan jalan Matesih Tawangmangu. Biasanya aku lebih seneng lewat jalan ini kalau mau ke Tawangmangu karena lebih sepi, juga lebih cepet kalau lewat sini. Ini juga cukup sepi jalannya, tapi kalau pas masa liburan, libur akhir pekan, apalagi libur panjang itu jalan ini juga akan rame ya sama wisatawan yang mau ke Tawangmangu. Dan wisata di Tawangmangu juga akan buka untuk wisatawan dari Jawa Tengah, Jogja juga mungkin itu aman, nggak akan dicegat untuk dimintain hasil rapid test. Ini adalah aturan menjelang libur Natal dan tahun baru, libur panjang. Kalau habis libur panjang ini nggak tahu, aturannya mungkin akan kembali seperti semula. Tapi kalau protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Nanti beloknya mana ya? Aku agak lupa ya.
Ini menjelang sampai di Bukit Gamping, Watu Gamping. Ini udah masuk. Ini masih Mates sih. Nah, bentar lagi aku akan masuk Kecamatan Tawangmangu. Dan Bukit Gamping itu dia di sebelah kanan itu. Tapi mungkin nggak kelihatan kalau dari sini. Nanti belok kanannya di sebelah mana ya? Nanti kita cari tahu sama-sama. Aku juga belum pernah ke sana. Walaupun lokasinya itu dekat rumah. Cuman lewat terus. Padahal udah lama ada niatan ke sana. Karena bentar lagi ada belokan ke arah kanan. Oke. Nah, itu makin dekat lur, Bukit Gampingnya. Bisa dilihat puncaknya itu nggak ada pohon-pohonnya, yang ada hanya batu gamping. Aku harus konsentrasi ini untuk menumpukan belokan ke arah kanan yang menuju Bukit Gamping. Kayaknya bentar lagi. Aduh, mobil. Mana ya? Kok tidak ada belokan? Nah, itu dia belokannya. Nah, yang mau ke Bukit Gamping atas itu. Besok belok di sini. Gunung Gamping. Jalan geometri ini namanya yang aku lewati. Naik. Tanjakannya nggak begitu terjal ini. Baru pertama kesini, masih belum familiar. Berkelok. Ini kawasan permukiman yang cukup sepi ini. Waduh, Gunung Gamping. Nah, oh lurus. Bismillah. Pasang gear 1. Wah, ini agak lumayan menanjak ini. Mantep jiwa. Udah ada pelang petunjuk arah ke Gunung Gamping. Nah, ini ada portal. Dulu pas gencar-gencarnya lockdown dulu pada ditutup, jadi nggak bisa masuk. Ini Gunung Gampingnya ada di kiri. Jalannya masih naik. Ini masuk gigi 2 masih bisa lewat yang ini, tapi lebih nanjak yang tadi, yang sebelum portal itu. Nah, ini masuk kawasan permukiman lagi. Gunung Gamping belok kiri. Monggo, Gunung Gamping mriki nggih, Pak? Oke. Monggo. Nah, bener ya ning kene. Parkirin dia. Ah, kene weh. Alhamdulillah.